perempuan sudah mampu memproduksi sel telur dan laki-laki memproduksi sel sperma dan keduanya bisa bertemu baik langsung ataupun tidak langsung, maka bisa terjadi sebuah kehamilan. Pertemuan yang tidak langsung misalnya apa? Misalnya ada sebuah mediasi di kolam renang, ada jenis ada kondisi sperma tertentu yang sangat kuat, walaupun tidak terjadi penetrasi, tapi ada orang terangsang gitu ya dengan kondisi itu mengeluarkan sperma, kan kita nggak ngerti di kolam renang. Nah itu bisa terjadi kehamilan walaupun tidak ada penetrasi. Karena posisi spermanya sedemikian kuat gitu. Kemudian kondisi si ibu juga sedang dalam proses masa subur misalnya, terjadi kehamilan walaupun tidak terjadi apa-apa. Nah jadi ini yang harus menjadi salah satu bagian di mana kita perlu membekali anak-anak dengan ilmu kesehatan reproduksi, bahwa ketika dia sudah pertama kali mendapatkan masa akil baliknya, perempuan ditandai dengan menstruasi, sekarang tuh makin muda ke arah 9 tahun, bahkan tidak untuk kemungkinan 8 tahun pun sudah ada. Laki-laki juga ditandai dengan mimpi basah. Pada saat itu harusnya diberikan pemahaman tentang bagaimana menjaga kehormatan mereka dengan cara yang baik. Beberapa survei secara tidak secara resmi kita lakukan. Saya seorang dosen, saya juga mengajar. Saya coba tanyakan kepada mahasiswa saya, kalian pertama kali mendapatkan informasi tentang kedewasaan kalian itu melalui siapa? Itu lebih banyak yang mendapatkannya dari kawan-kawan. Tentu ini sebuah keprihatinan, karena kawan-kawan kan pasti dia mencari dari ini lagi. Nah, ini menjadi salah satu rekomendasi kami kepada orang tua untuk memberikan penjelasan kepada mereka. Kalau sudah akil balik begini, maka apa saja yang perlu kamu lakukan, baik kepada laki-laki maupun perempuan. Kemudian perubahan apa saja yang terjadi, mulai dari perubahan fisik, perubahan hormonal, sehingga itu tidak menjadikan bagian-bagian orang jadi stres. Kita ketahui beberapa kasus di Amerika misalnya, perempuan dengan premenarche syndrome, masa-masa menjelang menstruasi itu, dia bisa sampai membunuh dan bebas karena perubahan hormonal yang sedemikian. Nah, kita tidak menginginkan hal itu. Jadi ketika seorang tahu bahwa ada perubahan hormonal menjelang pra atau sedang ataupun post menarki, pada saat dia mendapatkan haid, dia tentu akan lebih mawas diri untuk baik dia maupun lingkungan sekitar untuk berhati-hati menjaga emosinya. Oke, Bu, setelah saya menelusuri di Jalan Salib Paseban Raya itu kan ternyata bukan satu aja, Bu, yang sana. Oke, nah yang saya pengen minta tanggapan dari Ibu, ada gak sih, Bu, pesan khusus untuk pelaku yang membuka praktik aborsi ilegal, khususnya dari sudut pandang dari KPAI ya, Bu ya? Iya, jadi sebetulnya kan banyak pelaku yang melakukan aborsi ini di sana itu adalah mereka yang memiliki latar belakang medis, baik itu medis langsung ataupun paramedis gitu ya. Tentu berdasarkan sisi profesionalisme dan profesi yang ada, mereka kan sudah disumpah. Saya berharap mereka komitmen dengan sumpah yang dibangun. Bukannya apa-apa, karena kalau bukan kita yang menghormati profesi kita sendiri, kemudian mau menunggu siapa yang menghormatinya, gitu. Satu. Yang kedua, ini juga menjadi bagian pelajaran baik pada orang tua maupun lingkungan untuk tidak menggampangkan dengan sebuah perbuatan. Harus berani bertanggung jawab terhadap resiko yang muncul karena hal tersebut. Kita ketahui undang-undang kita ada 2 hal yang melegalkan aborsi. Pertama karena indikasi medis, yang kedua korban perkosaan. Tetapi korban perkosaan pun sampai pada usia tertentu. Boleh disebutin usianya berapa? Yaitu sampai usia 4 minggu. Jadi kalau sudah di atas 4 minggu tersebut ya direkomendasikan untuk dilanjutkan. Bahwa anak tidak mampu menangani persalinan, ya, maksudnya mengasuh anak ketika dilahirkan, maka di situ berlaku peran pengasuhan alternatif. Ada ini Bu harapannya untuk kedepannya soal aborsi lagi? Harapan saya baik dari sisi pemerintah ini akan lebih concern lagi ya dengan upaya-upaya pencegahan. Kita ketahui
begitu mudahnya akses kita mendapatkan informasi di mana bisa melakukan pelayanan aborsi baik oleh tenaga resmi maupun hanya dengan membeli obat-obatan. Itu kita sangat berharap dari pihak kepolisian juga untuk memberikan support pada hal ini. KPAI melakukan banyak upaya, salah satunya meminimalisir pernikahan dini, kemudian mendorong masuknya penguatan kurikulum tentang banyak hal. Tapi tentu ini tidak akan efektif jika tidak disupport oleh yang paling dekat dengan anak, yaitu keluarga.